Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So di video hari ini teman-teman kita bakal membahas salah satu altcoin yang market cap-nya sudah besar tetapi biasanya pergerakannya paling eksplosif, yaitu adalah Dogecoin. Dan menurut saya secara pribadi, Dogecoin ke angka $1 itu bukan sekedar mimpi, dan menurut saya ada chance yang cukup kuat kita bisa melihat angka tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Kita bakalan bahas di video hari ini apa alasan yang menyebabkan saya menyampaikan hal tersebut, diikuti area mana kira-kira yang bisa kita manfaatkan untuk akumulasi Dogecoin jika memang kita tertarik untuk menjadi seorang investor. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa meme coin adalah salah satu sektor di cryptocurrency yang pergerakannya paling random gitu ya. Artinya, tanpa ada sebab yang pasti, bisa aja tiba-tiba sektor meme itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dan kalau misalnya kita bicara soal data historis, menunjukkan bahwa Dogecoin adalah salah satu altcoin di top 20 yang biasanya ketika mengalami kenaikan, itu paling eksplosif kenaikannya. Ya, diakibatkan tentunya banyak sekali fans dari Dogecoin, holdernya juga sudah cukup banyak, komunitasnya cukup kuat, dan orang-orang memang hobi aja gitu ketika ngelihat Dogecoin lagi naik, berbondong-bondong ikutan membeli, dan FOMO yang membuat harga Dogecoin biasanya ketika mendapatkan momentum itu kenaikannya sangat eksplosif. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini bagaimana update-nya untuk Dogecoin, kira-kira apakah ini saat yang tepat untuk start mengakumulasi Dogecoin dan targetnya di angka berapa. Nah, kita bakalan langsung masuk ke chart-nya Dogecoin. Nah, terakhir kali teman-teman saya membahas soal Dogecoin adalah ketika Dogecoin berada di kurang lebih area 0,07 sekian seingat saya. Setelah saya membahas beberapa minggu kemudian kita mendapatkan Dogecoin naik hampir 3 atau 4x. Sebelum pada akhirnya start untuk kembali sell off dan kemudian mendapatkan leg kedua sampai bahkan ke $0,48 dan start untuk kembali mendapatkan sell off. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, sebenarnya pergerakan harga Dogecoin itu nggak random-random banget gitu. Kenapa bisa saya sampaikan seperti itu? Karena kalau kita lihat pattern-nya dari weekly chart, itu sebenarnya mirip-mirip aja, bahkan dari tahun 2016 kemarin. Di mana kita akan mendapatkan sebuah rally diikuti semacam pattern konsolidasi yang berkepanjangan. Dalam hal ini bentukannya rata-rata mirip seperti symmetrical triangle sebenarnya. Atau kalian mau sebutnya sebagai penan juga bebas, dan ujung-ujungnya kita breakout di atas area tersebut, dan kalian bisa melihat seberapa eksplosif kenaikan Dogecoin ketika mendapatkan momentum. Di cycle berikutnya, di tahun 2018 hingga tahun 2021, kita juga melihat hal yang serupa kembali terjadi. Dogecoin yang naik sangat drastis awalnya, kemudian tiba-tiba mendapatkan konsolidasi yang berkepanjangan. Kemudian kita membentuk sebuah trendline di sini, yang sebenarnya mirip dengan apa yang kita lihat di sini. Kita membentuk trendline, kemudian pada saat kita breakout, itu adalah awal di mana kita melihat Dogecoin mendapatkan momentum dan start untuk mengalami rally yang eksplosif. Ini terjadi di sini juga, dan kalian bisa lihat seberapa eksplosif kenaikan Dogecoin. Nah, kali ini juga tidak jauh berbeda, teman-teman. Kita juga melihat Bitcoin mengalami rally yang luar biasa kencang, kemudian diikuti konsolidasi yang berkepanjangan. Dan juga kita membentuk sebuah trendline di sini. Ya, sebenarnya telah berhasil kita breakout, teman-teman. Sehingga itu adalah berita baik tentunya. Dan menurut saya secara pribadi, Dogecoin sekarang on the way untuk membentuk area all-time high yang baru. Tentunya ini akan sangat bergantung kepada keadaan market secara overall juga. Kalau memang ternyata kita akan melihat altcoin mendapatkan kucuran liquidity yang sangat tebal dari misalnya orang-orang yang take profit di Bitcoin, atau secara overall investor-investor yang berada di sidelines, atau orang-orang yang FOMO, itu akan membuat Dogecoin kemungkinan bakalan bisa hit ke angka yang cukup tinggi kali ini. Oke? Dan kalau misalnya kita perhatikan, setiap kali kita breakout ke all-time high yang baru, Dogecoin itu pergerakannya eksplosif banget ke atas. Dan dia langsung akan menjauhi area all-time high sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita asumsikan kali ini kenaikan Dogecoin itu tidak akan semasif misalnya cycle-cycle sebelumnya,
Maka menurut saya setidak-tidaknya kita akan bisa melihat Dogecoin itu hit ke kurang lebih angka 1 sampai 1,5 dolar. Oke, itu sebenarnya sudah merupakan target yang menurut saya cukup konservatif, teman-teman. Dan itu hanya berarti kenaikan ya anggap 500 sampai 600% dari kurang lebih harga sekarang. Itu sudah jauh berkurang jika kita bandingkan dengan apa yang terjadi di sini. Ketika breakout kita naik kurang lebih 29.000%. Di sini ketika breakout kita naik kurang lebih ya 7.800%. Kalau kita hitung dari breakoutnya dan kita hit ke angka 1,5 dolar, maka itu kenaikan 1.500%, which is jauh di bawah apa yang kita lihat di cycle-cycle sebelumnya. Tapi menurut saya itu make sense, teman-teman. Kenapa? Karena sekali lagi jumlah altcoin di cycle kali ini itu jauh lebih banyak, sehingga liquidity pun tersebar ke banyak tempat. Tidak terlepas juga sektor meme coin yang juga pilihannya sangat banyak. Tidak cuma Dogecoin yang ada di sektor meme, ada juga Shiba Inu, ada juga PP, dan lain sebagainya. Kalau saya sebutkan sampai besok juga nggak kelar gitu. Nah, tapi intinya, berdasarkan data historis yang ada menunjukkan bahwa kita sekarang berada di fase di mana Dogecoin sedang menunggu altcoin mendapatkan momentum, dan biasanya dia bakalan start untuk mendapatkan momentum juga. Karena biasanya begini teman-teman, fasenya adalah Bitcoin dulu naik, kemudian Ethereum, kemudian start ke altcoin yang market cap-nya lumayan gede, ya sebenarnya Dogecoin termasuk salah satunya. Dan ujung-ujungnya baru adalah namanya altcoin season, di mana biasanya yang naik paling kenceng itu adalah sektor meme coin. Nah, lalu pertanyaannya, kalau misalnya kita mau melakukan akumulasi, area mana yang paling optimal? Nah, kalau kita lihat dari weekly chart, teman-teman, maka area 0,17 sampai 0,16 itu merupakan area yang menurut saya paling optimal kalau misalnya teman-teman mau melakukan akumulasi Dogecoin. Nah, kenapa di area tersebut? Karena area ini merupakan area weekly support, teman-teman. Ini adalah area weekly support. Dan kalau misalnya kita bisa building position di sekitaran area tersebut, saya rasa itu akan menjadi tempat yang cukup baik untuk kita hold secara long term. Targetnya bisa sampai mana? Menurut saya target konservatifnya adalah di kurang lebih angka 1 dolar. Kalau misalnya kita bisa berhasil breakout dari itu dan misalnya altcoin memang mendapatkan momentum yang cukup kuat dan berkepanjangan, maka harusnya 1,5 dolar juga menurut saya bukan target yang terlalu mustahil untuk Dogecoin. Oke. Nah, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, ke 4-hour chart, ya sebenarnya kita juga bisa melihat sekarang bahwa Dogecoin setelah kemarin berada dalam keadaan downtrend, ya kan, kita terus membentuk yang namanya lower low dan juga lower high. Meskipun di sini cuma ada 2 wave ya menurut saya. Nah, pada akhirnya kita juga telah shifting momentum menjadi bullish. Kenapa? Karena area lower high terakhir, teman-teman, itu juga sudah berhasil kita break out. Otomatis sekarang secara struktur Dogecoin juga berada dalam keadaan bullish. Dan menurut saya sekarang kita sedang mencoba untuk mencari area higher low. Higher low-nya bisa di sebelah mana? Beberapa area yang mungkin bisa dituju adalah yang pertama 0,18, yang kedua adalah di sekitaran area 0,17. Dan kalau misalnya saya mau building position, ini sebenarnya bukan area yang terlalu jauh ya. Dan bahkan dari sekarang pun sebenarnya saya kalau misalnya mau hold ini secara long term, dari sekarang juga saya sudah akan building position, teman-teman. Oke, kalau kalian yang terlalu perfeksionis, ya maka mungkin kalian perlu beberapa confluence secara sekaligus. Bisa aja kalian tunggu ketika kita nge-retest ke area trendline, ya kan? Sekaligus di area ini juga tentunya sebelumnya merupakan major resistance di time frame kecil. Kalau kita lihat di 1 hour itu terlihat sebagai resistance. Jadi ada confluence bahwa di sini ada trendline sekaligus area yang sebelumnya major resistance harusnya kita akan flip menjadi area support. So ini akan menjadi area pertama yang menurut saya cukup ideal untuk kita start melakukan akumulasi. Kalau misalnya kita dikasih lebih dalam, itu tentunya adalah berita yang lebih baik karena berarti kita bisa mendapatkan harga rata-rata yang lebih bagus, teman-teman. Nah, menurut saya pergerakan eksplosif dari Dogecoin itu baru akan hadir ketika nanti kita berhasil untuk breakout di atas area ini, teman-teman. Kita coba cek di time frame weekly, area mana sebenarnya yang selalu menahan Dogecoin. Nah, ini kurang lebih area 0,22 itu menjadi area yang sebenarnya
sangat krusial untuk Dogecoin. Ini adalah areanya. Sebelum-sebelumnya selalu menjadi area support, support, resistance, kemudian resistance, support, and then resistance. Kalau kita berhasil clear di atas area tersebut, saya rasa itu menjadi lampu hijau bagi Dogecoin untuk start mengalami kenaikan lebih lanjut. Jadi sebelum hal tersebut terjadi, kita bisa ranging sideways di sekitaran area ini, tetapi kalau kita sudah berhasil clear di atas area 0,24, saya rasa kita akan melihat Dogecoin kembali catching momentum. Nah, teman-teman, saya perlu ingatkan juga kalau misalnya kalian yang masih pemula dan perlu bantuan AI untuk melakukan analisa trading kalian, maka ada satu platform yang bisa membantu, namanya adalah Wolby. Karena di sini mereka mengintegrasikan AI ke dalam platform mereka untuk membantu kalian dalam melakukan beberapa hal. Kalian bisa set stop loss dan juga take profit kalian menggunakan AI. Kalian juga bisa mencari analisa dari agent AI yang telah dibentuk oleh Wolby. Dan agent AI ini ada banyak, teman-teman. Ada yang pilihannya dari high risk sampai low risk. Pilihannya cukup banyak, kalian bisa baca sendiri karakteristiknya seperti apa. Yang diberitahu hanya adalah resikonya apakah termasuk high risk, sedang, atau low risk. Kemudian koin-koin apa aja yang bakalan diberikan sinyalnya atau analisanya. Dan ini untuk jangka menengah atau pendek atau panjang. Nah, ini kalian bisa baca sendiri sesuai dengan keinginan kalian masing-masing, karena profil resiko kita kan beda-beda. Dan kalau misalnya teman-teman mendaftar menggunakan link saya, maka kalian juga akan dapatkan agent AI eksklusif Hansen Law juga yang bisa kalian pilih di sini. Dan secara otomatis dia juga akan menghadirkan beberapa analisa yang tentunya juga bisa teman-teman jadikan sebagai second opinion. Kalau misalnya ternyata nanti kalian setuju dan juga mau membuka posisi, kalian bisa langsung aja klik di sini untuk tombol long. Kalau misalnya kalian tidak setuju dengan setupnya, kalian bisa lewati dan kemudian akan ada analisa lainnya di pair yang lain yang juga bisa teman-teman baca. Kalau misalnya kalian tertarik dan mau membuka posisi, kalian bisa langsung set beberapa hal di sini, marginnya mau berapa, leverage-nya, stop loss dan take profit-nya di sebelah berapa. Kalian juga bisa atur dengan AI, jadi secara otomatis nanti akan diberikan rekomendasinya. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, kalian bisa langsung aja tekan long di sini dan otomatis nanti akan muncul di terminal bahwa teman-teman telah membuka satu posisi. Oke? Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mencoba trading di Wolby, link pendaftarannya sudah akan saya sediakan di kolom description box di bawah. So, teman-teman, kembali ke Dogecoin. Kalau misalnya kita melihat dari sisi time frame yang kecil lagi di 1 hour chart, sebenarnya sekarang juga menurut saya secara pribadi ya, pattern yang dibentuk oleh Dogecoin ini juga sangat-sangat menarik gitu ya. Setelah ada rally, kita mendapatkan ada konsolidasi berupa sebuah channel di sini yang kalau misalnya berhasil kita breakout, apakah itu kita akan membuat satu wave lagi atau langsung breakout, regardless, itu mungkin bisa menjadi setup bagi teman-teman kalau misalnya ternyata memang kita breakout dari channel ini, maka ada kemungkinan kita tidak lagi akan nge-revisit ke area-area 0,18 atau 0,17 yang merupakan area ideal untuk akumulasi. Jadi ini ada dua cara di mana teman-teman bisa akumulasi Dogecoin. Oke, sama seperti apa yang saya jelaskan di Bong kemarin. Yang hari ini kalau misalnya teman-teman lihat, itu kita sudah mengalami kenaikan yang signifikan banget di Bong. Ketika saya bahas Bong itu ada di kurang lebih area ini. Dan kita sudah naik kurang lebih ya 40% sebelum pada akhirnya start untuk mendapatkan rejection. So, menurut kalian bagaimana, teman-teman? Kalau menurut saya secara pribadi sih, Dogecoin harusnya berpeluang cukup besar untuk bisa hit ke angka $1 kalau misalnya altcoin season bakalan terjadi. Bahkan target yang optimisnya bisa sampai ke $1,5. Menurut kalian apakah itu halusinasi? Ataukah kalian setuju dengan pendapat saya? Ataukah kalian memiliki target yang lebih rendah? Kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.